keimanan, dan soliditas mahasiswa. PAUI pada prinsipnya menyambut baik kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Perayaan Paskah kali ini mengangkat tema mengenai the power of resurrection, atau kekuatan kebangkitan. Nah, dalam situasi kehidupan bangsa saat ini, Paskah bisa kita maknai sebagai sebuah momen yang penting untuk bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19 dan berbagai permasalahan lain yang mendera bangsa ini. Kebangkitan dapat dimulai dari diri sendiri dengan cara mematuhi protokol kesehatan, menjaga imunitas dan juga iman, dan kemudian juga dengan cara membantu saudara sesama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bangkit dari isu-isu yang mengarah pada perpecahan bangsa dapat dilakukan dengan cara meminimalisasi penyebaran berita hoax, menjaga toleransi, dan juga menjaga komunikasi. Di sisi lain, di masa pandemi saat ini juga bisa menjadi momen bagi kita untuk saling tolong-menolong dan berkasih sayang dengan sesama umat manusia. Mungkin banyak sekali teman, saudara, maupun kolega kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, atau bahkan mengalami kondisi sulit yang lain pada masa ini. Rekan-rekan semuanya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dari situasi keterpurukan saat ini. Tuhan akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang senantiasa bersabar, berjuang, dan mau menolong sesama. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan apa yang sudah maupun akan kita perbuat untuk membantu bangsa ini bangkit dari berbagai permasalahan. Mari kita sama-sama membangun optimisme bahwa sekecil apapun kontribusi positif kita, itu akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang merayakan ibadah Paskah pada hari ini, dan semoga diberikan kelancaran dan juga kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk kata sambutannya. Kemudian mari kita dengarkan kata sambutan dari Koordinator Paskah PO Fisip via UI 2021, Timotius Parsaulian dari Kriminologi 2019. Kepada Timotius, dipersilakan. Halo semua teman-teman, Shalom, selamat siang, dan selamat bergabung di ibadah perayaan Paskah PO Fisip via 2021. Teman-teman, di siang hari ini aku dan panitia Paskah sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang udah Tuhan berikan terkhusus buat hari ini, di mana kita boleh berkumpul sebagai satu komunitas persekutuan yang utuh untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam rangka merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, di hari ketiga setelah kematiannya. Teman-teman, sedikit cerita, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu telah menyelamatkan kita, dan oleh kebangkitannya lah kita memiliki masa depan yang kekal. Namun sayangnya, kita sering berpikir bahwa karyanya hanya sampai di situ saja. Kalau janji keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita, jadi seringnya cuma numpang lewat di telinga, didoakan sekali, habis itu nggak ada aksinya. Seringkali juga kasusnya berbeda Paskah dibandingkan sama Natal dan Jumat Agung. Kalau ibadah Natal, ibadahnya bisa sampai 3 kali, bisa sampai bikin kepikiran juga karena sering. Kemudian Jumat Agung yang sering memutar cuplikan film Passion of Christ yang bikin merinding. Tapi setelahnya kalau di Paskah, ya udah di situ aja gitu. Setelah ibadah, pulang, perubahannya minim dilakukan. Teman-teman, cerita dikit tadi itu adalah sedikit dari apa yang bakal dibahas di persekutuan Jumat kita kali ini. Jadi gimana sih orang hidup yang sudah beroleh selamat, gimana kita seharusnya hidup kalau kita sudah beroleh selamat, bagaimana perubahan hidup kita setelah memahami lebih dalam tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan bagaimana itu berpengaruh pada iman kita, bagaimana kita mengerjakan iman kita, dan bagaimana supaya hidup kita tampil sebagai orang-orang yang hidupnya telah dimenangkan dan bisa menjadi teladan dimanapun Tuhan telah tempatkan kita. Aku dan panitia Paskah berdoa sungguh-sungguh supaya kesempatan kita bersekutu kali ini boleh dipakai Tuhan dengan seluruhnya, biar sepulang dari sini kita benar-benar dibarukan teman-teman, dan bisa menjadi lebih siap menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan kemuliaan Tuhan yang telah menyelamatkan kita senantiasa terpancar dari hidup kita. Akhirnya,
Aku dan panitia lagi-lagi mengucap syukur buat Tuhan karena telah mengumpulkan kita di sini untuk bersekutu, dan biarlah persekutuan kita ini boleh menjadi persekutuan yang dikehendaki dan diurapi Tuhan buat kemuliaannya aja. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan teman-teman seiman. Soli Deo Gloria dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah teman-teman. Ya, terima kasih untuk kata sambutannya dari Timotius, dan sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Wahyu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kata sambutan di ibadah Paskah hari ini. Nah, kalau misalnya Bapak ada kegiatan lain, sudah dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat beribadah dan semoga lancar. Semoga Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya mohon izin. Iya, selamat siang Pak. Nah, teman-teman, sebelum memulai ibadah Paskah kita, aku mau mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita renungkan kembali bagaimana setiap kita, meskipun sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, masih seringkali kita tidak mengindahkan kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, aku mengajak teman-teman untuk berdoa dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati dan menyertai setiap kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh melaksanakan ibadah Paskah PO Visip Via pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami, untuk kami boleh beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah telah kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang ditunjukkannya melalui kematiannya di kayu salib adalah kasih yang sama yang boleh kita nikmati setiap waktu, tidak pernah berubah hingga saat ini. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita memaknai lebih dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sebagai karya terbesar dalam hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Karya Terbesar.
Kepada Bang Alex, dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari ini ketika bersama-sama Tuhan kumpulkan kami untuk memperingati kebangkitan-Mu, Paskah. Kami sungguh berdoa biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami boleh makin menolong kami menghayati apa arti Paskah bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian, selamat Paskah. Ya, mungkin kita juga nggak biasa ya ngomong selamat Paskah. Coba bayangkan dibanding Natal, kalau Natal sampai bulan Januari ketemu pun masih ngomongnya selamat Natal ya. Tapi kalau Paskah itu tuh pas hari Paskahnya ya, seperti yang tadi Timotius katakan, ya memang kita hanya merayakannya pas di hari Paskahnya. Mari kita budayakan ya. Coba buka mic-nya semua. Coba say selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman, Bang Alex. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kita bulan April ini biasakan selamat Paskah. Jadi biar nggak kalah seru begitu ya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan teman-teman dari sumber sejarah yang Abang pelajari,
bahwa gereja baru pada tahun 313 merayakan Natal. Jadi, sebenarnya begitu pentingnya kebangkitan Yesus sampai gereja purba itu menjadikan Paskah sebagai pusat perayaan Kristen, bukan Natal. Jadi sebelum tahun 313 tidak ada data tentang perayaan Natal. Natal mulai dilakukan tahun 313. Jadi dalam perkembangan waktu memang ketepatan Natalnya juga tanggalnya dekat sama tahun baru. Jadi kayaknya lebih meriah. Ya tentunya tidak bisa kita mengatakan yang satu lebih penting dari yang lain. Tetapi kalau kita menghitung, melihat ya, kenapa kita ibadah pada hari Minggu? Sebenarnya gereja pun memilih hari Minggu menjadi hari ibadah merayakan Paskah. Jadi kalau kita perhatikan, kalau teman-teman rajin ke gereja selama 1 tahun, atau ya kita sekarang kan nggak datang ke gereja, gereja yang datang ke rumah kita ya. Kalau kalian rajin ikut ibadah gereja, maka sebenarnya kalian sudah merayakan Paskah 52 kali. Plus hari ini 53 ya, tambah lagi. Jadi begitu pentingnya memang perayaan Paskah di dalam iman Kristen kita, sampai Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tentunya kita harus melihat karya Kristus secara utuh. Dia datang waktu Natal, kita merayakan Natal, tetapi dia tidak hanya datang di waktu Natal, tetapi dia juga hidup, dia melayani, dia menderita, dia mati, dan dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia janji akan datang kali yang kedua. Sebuah kutipan dari Timothy Keller mengatakan, Easter proof that Christmas was real. Sebenarnya begini teman-temannya, semua pendiri agama itu punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Itu yang sangat membedakan iman kita dengan semua kepercayaan yang lain. Saya mengutip kalimat dari pendeta Stephen Tong. Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Dan juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur. Disakralkan, kuburnya dijadikan museum terbesar. Tapi jangan lupa kuburannya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Sementara, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada dalam hati kita, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat apa yang begitu indah tentang kebangkitan. Ada banyak ayat yang mengatakan tentang hal ini ya. Hari ini dalam kaitan tema The Power of Resurrection, Abang ingin kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam doa Paulus di kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus paling tidak ada 3 doa Paulus yang dicatat. Di pasal 1 ada 2 ucapan syukur dan doa. Nanti kalian juga bisa lihat di pasal yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara khusus ada kurang lebih 3 bagian. Bagian ucapan syukur, doa, dan juga nanti ada bagian permohonan. Nah, Efesus 1, 18-20, perhatikan isi doa Paulus ya. Kita baca sebentar, sudah ada di slide, Abang sudah tulis semua, kalian tinggal perhatikan yang ada di layar kalian. Kalimatnya dan supaya ia, ya ini Paulus bilang dan supaya Allah, ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga.
Apa yang menarik untuk kita perhatikan dari permohonan doa Paulus ini? Nanti kita akan lihat sama-sama. Tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan terlebih dahulu apa bedanya Yesus dengan kita, ya. Ketika kita bicara kebangkitan, maka perhatikan ya. Bapak John Stott mengatakan kalimat ini. Kalau kita, we live and die. Tetapi Christ died and lived. Karena itu mari kita fokus kepada kebangkitan Yesus. Ada dua hal yang saya ingin bagikan hari ini. Sebelum nanti juga kita masuk lebih dalam ke ayat yang kita baca tadi. Secara sekilas Abang ingin melihat kebangkitan Yesus di dalam dua hal penting. Pertama, kebangkitan Yesus merupakan fakta historis. Jadi ini adalah sebuah fakta historis yang sebenarnya sepanjang zaman juga terus seringkali ada yang meragukan. Karena itu ada beberapa teori yang menolak tentang kebangkitan Yesus. Dan perhatikan, teori-teori yang menolak kebangkitan Yesus, sebenarnya mereka biasanya menolak kematiannya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kan nggak mungkin Yesus bangkit kalau dia nggak mati. Ya, jadi bangkit itu terjadi hanya kalau dia sungguh-sungguh mati. Nah, makanya teori pertama yang menolak kebangkitan Yesus mengatakan Yesus tuh nggak mati, cuma pingsan. Waduh, teman-teman, ini kalau baca beberapa literatur dan juga ada literatur dari orang-orang yang skeptis, yang tidak percaya dengan kebangkitan, kalau mereka belajar apa yang terjadi dalam penyaliban, sebelum disalib orang itu harus disebut di flogging itu ya, dia akan disesah cambuk Romawi yang sangat tajam, yang itu bisa bikin punggung orang jadi bubur. Makanya waktu nonton film Passion of the Christ, ini salah satu reka yang paling dekat mungkin dengan kenyataan yang terjadi. Bahwa apa yang dilalui, penyiksaan, lalu dipakukan begitu ya. Dan jangan lupa Yesus harus memikul salibnya sendiri. Itu kebiasaan pada masa itu. Yang mati yang akan disalib memikul salibnya sendiri. Dan waktu saya pelajari tentang hal ini, dia harus memikul salibnya dalam rute yang terjauh. Jadi ini bukan rute paling dekat gitu ya, pikul salib. Oh itu Kalvari. Dia harus memutar dengan rute yang terjauh karena pada saat yang sama ini menjadi tontonan bagi umum. Jadi kalau kita perhatikan, tidak mudah apa yang Tuhan Yesus alami. Dan kalau kita bilang dia pingsan, waduh, lihat penderitaan yang dia alami, bahkan dicek terakhir ya, lambungnya ditusuk. Dan Alkitab mencatat keluarlah air dan darah. Kalau kalian mengerti sedikit tentang prinsip kedokteran, kalau yang ditusuk masih keluarnya darah, itu berarti masih hidup. Kira-kira begitu. Kalau sudah terpisah, air dan darah terpisah, itu sebenarnya tanda sudah mati. Jadi kalau dibilang cuma pingsan, makanya bilang, wah nggak mungkin Yesus bangkit. Pingsan, dia cuma bangun lagi kok. 3 hari tidur udah cukup kuat. No. Saya pikir kalau kita belajar sungguh-sungguh tentang penyaliban Romawi, kita nggak mungkin berkesimpulan orangnya cuma pingsan. Teori lain, nah ini yang masih menolak. Para murid curi jenazahnya. Nanti baca Matius 28, di Matius 28 sudah dikasih tahu. Dari zaman itu, inilah yang diberitakan kabar-kabar hoaks yang disampaikannya. Murid-murid itu datang mencuri jenazahnya. Dan kemudian kita melihat para prajurit Romawi itu disuap untuk mengatakan kebohongan itu. Itu ada di Matius 28. Satu lagi, nah, siapa yang ketemu? Siapa yang datang ke kubur Yesus hari Minggu? Minggu pagi itu yang datang perempuan. Nah, ada yang bilang, teori apa? Teori salah kubur. Nah, makanya katanya perempuan tuh suka salah GPS-nya. Perempuan tuh datang ke kubur yang salah. Pantes kosong, begitu ya. Ya ampun, orang tuh kalau mau nolak ada-ada aja ya. Sorry yang perempuan ya. Katanya perempuan memang kadang-kadang GPS-nya nggak berfungsi begitu ya. Perempuannya datang ke kubur yang salah. Nanti kalian baca lagi ya. Beberapa
bagian Alkitab jelas perempuan yang datang itu perempuan yang bahkan menunggu melihat di mana Yesus dibaringkan. Mereka juga melihat bagaimana batu digulingkan. Jadi nggak mungkin datang ke kubur yang salah. Jadi semua teori ini sebenarnya kita tolak. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Yesus sungguh-sungguh mati. Dan karena dia sungguh-sungguh mati, dia juga sungguh-sungguh bangkit. Kalimat malaikat berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret. Perhatikan, nama Yesus waktu itu umum ya. Jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus. Nama Yesus kan dalam bahasa Ibrani gitu ya. Yeshua atau mungkin Yosua, banyak yang menggunakan itu Allah penyelamat. Jadi bukan cuma Yesus yang namanya Yesus. Tapi perhatikan waktu malaikat ini berkata, dia spesifik. Jangan takut, kamu mencari Yesus yang mana? Orang Nazaret. Yang mana lagi? Yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Jadi kalau dibilang salah kubur, nah ini malaikat aja bilang, Yesus. Yesus yang Nazaret. Nazaret yang bangkit. Yang disalibkan maksudnya ya. Jadi kan banyak orang punya kubur, ada aja yang mungkin matinya karena tua, karena sakit. Malaikat berkata, enggak, ini kamu cari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit, tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Jadi teman-teman, Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu kepercayaan iman Kristen kita. Dan saya pikir ini tidak bisa terlepas satu sama lain. Jumat Agung itu hanya menjadi agung karena ada Minggu Paskah. Bayangkan kalau tidak ada Minggu Paskah. Apakah itu Jumat yang agung? Ada yang mati di situ, di atas kayu salib, dan nggak pernah bangkit. Itu bukan Jumat yang agung. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah. Tetapi karena Yesus bangkit, salib punya arti. Jangan lupa, bukan Yesus satu-satunya orang yang disalib. Tetapi kenapa salib Yesus itu satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi kita? Karena yang disalibkan di salib itu bukan Yesus yang tetap mati, tetapi dia yang bangkit. Dan karena dia bangkit, kebangkitannya ini membawa perubahan besar. Everything changes. Nah, jadi menarik ya. Kalau kita melihat akan hal ini, walaupun saya juga kembali menyadari, Alkitab itu teman-teman tidak terlalu banyak bicara bukti kebangkitan. Karena Alkitab sudah menyatakan, ini fakta sejarah. Kalau lihat 1 Korintus 15, Paulus berkata, mau tanya, masih ada saksi matanya sekarang. Itu dituliskan 1 Korintus 15. Jadi saya melihat, meskipun kebangkitan sangat diragukan, Alkitab juga bukan melulu bicara tentang fakta kebangkitan. Karena nampaknya para penulis Alkitab lebih berfokus kepada makna dari kebangkitan itu. Tentu fakta itu penting. Tetapi fakta itu sudah diterima, dinyatakan. Dan kemudian kalau lihat catatan-catatan yang lain dari Alkitab, para penulis Alkitab lebih berfokus kepada makna dari kebangkitan. Karena itu abang masuk ke yang kedua, yang lebih berkaitan dengan tema kita, bahwa kebangkitan Yesus tadi adalah fakta sejarah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kebangkitan Yesus merupakan pengalaman nyata orang percaya. Wow, ini apa yang dimaksud? Ternyata Yesus bukan hanya mati dan bangkit, itu bukan hanya fakta sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi perhatikan Alkitab mencatat bahwa kita yang percaya pada Kristus, maka kematiannya dan kebangkitannya juga menjadi pengalaman nyata kita. Nah, ini jadi menarik. Ini jadi pengalaman nyata orang percaya. Dan salah satunya, itu tema kita, adalah bicara tentang kuasa. Ya, saya mengutip kalimat dari Pendeta John Stott waktu menjelaskan the demonstrations of power.
Teman-teman, saya kasih dulu nih, karena slide abang, maaf, ini masih dalam bahasa Inggris, saya tidak terjemahkan karena saya pikir indah sekali bahasa Inggrisnya, tapi kira-kira penjelasannya Bapak John Stott begini. Kalau bicara kuasa Allah, bagaimana pemahaman kuasa Allah? Di dalam perjanjian lama, kuasa Allah itu diukur dari Allah mencipta. Jadi bayangkan, Allah mencipta dari tidak ada, jadi ada. Allah mencipta dengan firman-Nya, maka itulah orang setiap kali bicara Allah berkuasa selalu merujuk kepada Dia mencipta. Dari tidak ada, jadi ada. Dia mencipta dengan firman-Nya. Perhatikan Mazmur-Mazmur ketika mereka memuji Allah karena kuasanya. Selalu referensinya kepada Allah yang mencipta. Dari tidak ada, jadi ada. Tetapi, ketika baca perjanjian baru, dari mana mengukur kuasa Allah? Di dalam perjanjian baru, perspektif yang diberikan, kuasa Allah dilihat di dalam Yesus yang mati, lalu bangkit. Mati, lalu hidup. Kuasa Allah di perjanjian lama berkaitan dengan penciptaan dari tidak ada jadi ada. Kuasa Allah di perjanjian baru berkaitan dengan kebangkitan. Dari mati, lalu bangkit. Nah, ini yang dijelaskan oleh John Stott ya. Ini kira-kira penjelasan singkat dalam bahasa Indonesia. Ini slide-nya dalam bahasa Inggris ya. We are given in Scripture two major paradigms of the power of God. Pertama, in Old Testament, the creation of the universe. Dan yang kedua di dalam perjanjian baru, the resurrection of Jesus. Teman-teman mungkin tanya, Bang dapat dari mana itu? Nah, ini menarik sekali. Rasul Paulus menggabungkan kedua hal ini. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus membawa kedua kebenaran ini dia satukan waktu bicara kuasa Allah. Perhatikan Roma 4 ayat 17. Who give life to the death, itu berarti kebangkitan, and calls things that are not as though they were. Ini penciptaan. Memang urutannya kebangkitan lalu penciptaannya. Nah, coba lihat ayat ini dalam bahasa Indonesia. Paulus merangkum dua kebenaran kuasa Allah. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, in other words, God's power has been put forth above all in creation out of nothing and resurrection out of death. Kuasa itu nyata, bukan hanya sesuatu yang ada di bayangan, tetapi belum terjadi. Kuasa itu sudah ada, sudah dinyatakan dalam penciptaan dan dalam kebangkitan Kristus. Nah, menarik sekali, ternyata ini bukan hanya sebuah fakta dalam Kristus. Tetapi ini bukan fakta yang hanya Yesus alami. Tapi perhatikan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, maka kita pun mengalami kuasa Allah yang luar biasa ini. Loh kok bisa, Bang? Ya sederhananya begini ya. Kalau bapakmu, ya kamu anak tunggal satu-satunya, papamu adalah pemilik semuanya, siapa ahli warisnya? Ya kamu. Sebenarnya kamu pemilik semuanya dalam relasimu dengan bapamu. Kalau dalam relasi dengan Allah kita adalah anaknya, maka kita juga ada ahli waris. Maka kuasa yang ada di dalam Allah itu, ketika kita percaya, kita pun mengalami kuasa itu. Nah, ini bukan hanya fakta historis, ini pengalaman nyata. Sayangnya, ya, sayangnya seperti yang tadi kita sudah dengar, banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Karena itu lihat, apa kerinduan Paulus? Di dalam doa-doanya, kalau teman-teman perhatikan, dalam doa Paulus, termasuk yang kita baca di awal tadi, dalam doa-doanya tuh Paulus nggak minta hal-hal yang bersifat materi. Bukan.
penekanan Paulus ada pada penglihatan rohani dan sifat orang percaya yang sejati. Karena perhatikan kalimat Paulus tadi. Dan aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Paulus nggak bilang, Tuhan kasih nih sama jemaat Efesus nih, kasihan miskin-miskin mereka ya, kasih ini. Paulus mintanya Tuhan berikan mereka penglihatan rohani supaya mereka mengerti apa yang Paulus minta. Perhatikan. Paulus tidak minta Allah memberikan apa yang tidak mereka miliki, melainkan Paulus berdoa agar Allah menyatakan kepada orang percaya apa yang telah mereka miliki. Nah, ini saya mau jelaskan. Ini kebenaran penting siang hari ini ya. Kita bukan hanya dijanjikan apa yang kita belum punya, tapi sebenarnya ada yang kita sudah punya. Dan itulah yang Paulus berdoa supaya kita tuh sadar apa yang sudah kita punya. Apa yang sudah kita miliki. Nah, mungkin pertanyaannya, emang kita punyanya apa sih? Nah, kita lihat sebentar ya. Kalau baca Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, yang membangkitkan Yesus adalah roh Allah sendiri. Dalam hal ini kita menghayati Roh Kudus membangkitkan Yesus. Nah, waktu kita percaya, roh yang sama sekarang tinggal di dalam diri kita. Bayangkan teman-teman, Roh Kudus yang diam dalam dirimu adalah Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Wow. Saya waktu menyadari ini, ya, ini bagian PA waktu Abang ingat juga ya, saya masih ada di FISIP. Pertama kali kita Bible study di FISIP waktu zaman saya pengurus, kami bahas kitab Efesus. Jadi waktu bahas ini, kami waktu itu kalau nggak salah bagian ini PA ya, mulai ayat 15 sampai ke 20 bawah itu kita PA kan, menyadari, wow, betapa kita itu di dalam diri kita ada Roh Kudus yang diam. Dan roh itu sama dengan roh yang membangkitkan Yesus. Jadi the power yang membangkitkan Kristus itu juga diam di dalam hati kita yang percaya. Makanya kalau kalian perhatikan, the Holy Spirit is God's power right inside of you. Bukannya kita belum punya. Tetapi kita sudah punya waktu kita percaya pada Kristus. Efesus 1 ayat 14, maka diberikan Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita. Makanya kalau perhatikan teman-teman ya, lihat doanya Paulus. Paulus mintanya apa sih? Abang tampilin lagi. Sebenarnya Paulus minta di ayat 18, maaf saya belum tulis 18-nya, tadi ada kita sudah baca. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, baru ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kayak Paulus tuh nggak mau ngomong ini kuasa yang biasa saja. Dia pakai 2 kali tuh kata kuasa ya. Betapa hebat kuasanya. Bukan cuma betapa kuasanya, tapi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini ngomongnya apa? Kalau kalian lihat dalam bahasa aslinya, sebenarnya jauh lebih menarik ya. Coba perhatikan, kalau ada yang bisa baca bahasa Yunani, silakan membaca ya. Bagaimana Paulus menjelaskan kuasa Allah yang hebat itu di ayat 19, melalui penggunaan kata-kata Yunani yang hampir sama pengertiannya. Jadi dia tempel 4 ayat berurutan, atau 4 kata berurutan ya, atau di dalam ayat ini. Pertama kata dunamis. Nah, ini dunamis. Ya, dari dunamis itu datang kata dinamit. Di bawahnya itu terjemahannya ya. Power. Bukan hanya dunamis,
ini lanjutan ayat 19, dia pakai kata energeia. Ini kata energeia. Energi. Lalu dia pakai lagi kata kratos. Itu kuasa ya, atau besar, might, itu terjemahannya secara literal. Dia pakai lagi kata iskus. Kekuatan. Jadi apa sih yang dia mau sampaikan? Dia tempel semua kata-kata yang luar biasa ini. Dia lagi ingin mengatakan keempat kata tersebut digunakan bersama-sama untuk menggambarkan kehebatan kuasa Allah yang supranatural, yang dimiliki dan tersedia. Sudah ada dalam diri orang percaya. Kuasa inilah yang Paulus rindukan, disadari dan dialami oleh setiap orang percaya. Makanya lihat doanya ya. Aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti betapa hebat kuasanya buat kamu. Aduh, saya juga bingung mengkhotbahkan ini juga harus dengan segenap power ya. Karena Tuhan lagi bilang, kamu sudah punya itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya buat kita ya, sadarkah kita bahwa kuasa Allah yang maha hebat itu adalah bagi kita yang percaya? If you believe, when you believe God's power in you. Kuasa ini teman-teman bukan hayalan, bukan impian, tetapi realita yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Dan bagaimana cara bekerjanya kuasa ini? Perhatikan. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah, orang percaya menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Jadi kuasa itu bekerja di dalam ketaatan kita. Melalui ketaatan kepada kehendak Allah, kita makin menikmati kuasa Allah yang hebat itu. Makanya kalimat ini jadi penting. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Hanya ketika kita mengizinkan Dia untuk mengendalikan hidup kita. Teman-teman ingat ya, kalau kamu masih hidup di dalam dosa, dan kamu alami kebangkitan Kristus, maka Tuhan memberikan engkau kemampuan untuk bisa berkata tidak kepada dosa. Dan ya hanya kepada Tuhan. Harusnya ini jadi bagian kita. Ketaatan menjadi bagian hidup dari orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Masih bisa berdosa? Masih. Tetapi, dosa tidak ada lagi kuasanya atas kita. Kalau dulu, sebagai hamba dosa, hamba itu kan apa? Mau, tidak mau, harus mau. Itulah hamba. Mau, tidak mau, harus mau. Karena kamu hamba. Tetapi ketika kamu dimerdekakan, Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Ada dan diam di dalam hati kita. Maka kita diberikan kemampuan untuk berkata ya kepada kehendak Tuhan dan tidak kepada dosa. Karena itu, kalau kalian perhatikan, Paulus sampai menggunakan istilahnya, jangan mendukakan Roh Kudus. Taatlah. Biarkan Roh Kudus bekerja. Jangan engkau dia pakai istilah di bagian lain, jangan padamkan roh, jangan mendukakan roh, tapi izinkanlah Roh Kudus bekerja mengendalikan hidup kita. Jadi masalahnya buat kita seringkali kalau kita masih menikmati dosa, mana kuasa Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Sebagai orang percaya seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup ketika berjalan bersama Tuhan. Tapi masalahnya bukan pada Tuhan. Bukannya Allah tidak setia. Tapi karena kita manusia yang seringkali tidak taat. Karena itu, kalau kalian perhatikan doa Paulus sekali lagi ya. Ini ayat 18-nya ada nih. Paulus minta kepada Tuhan melalui doanya bagi jemaat Efesus. Supaya kamu mengalami apa yang sudah kamu miliki. Kamu mengalami dengan indahnya. Saya membayangkan anak raja, konglomerat, orang paling kaya di dunia. Bapaknya kasih kartu ATM. Ini nak, pakai untuk hidup dengan selayaknya.
Anaknya nggak pakai kartu ATM bapaknya, malah ngemis-ngemis, ngais-ngais tempat sampah, minta makan sama orang. Lalu kemudian ada yang lihat, dan ada yang tahu, ya ampun, itu kan anak itu dia punya kartu ATM bapaknya. Ayo pakai, gitu ya. Makanya mungkin ada yang berdoa, Tuhan tolong. Supaya dia menyadari dia punya kuasa itu. Dan ini doa Paulus untuk jemaat. Teman-teman, kebangkitan membawa kita mengalami. Ini bukan cuma fakta historis 2000 tahun yang lalu. Ada orang yang bangkit. Tetapi kebangkitan itu bagi kita yang percaya. Kita mengalami. Ini jadi pengalaman nyata. Dan pengalaman nyata itu yang Tuhan mau kita alami. Dalam situasi saat ini ya. Kalau kita lihat juga ya. Banyak kondisi terpuruk. Kita nggak bisa tutup mata. Kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sedang mengalami pandemi, dunia yang sedang mengalami keputusasaan, dunia yang kehilangan kasih. Harusnya orang Kristen kita bangkit dengan kuasa Allah ini untuk boleh membawa pengharapan itu. Karena kita punya kuasa ini. Makanya kalau ada orang bilang, aduh bang, bosan. Ayo dek, pakai kuasa Allah mengatasi kebosananmu untuk berkata, Tuhan, saya tidak mau tinggal dalam kebosanan. Saya mau taat. Saya mau beri waktu-waktu saya untuk memikirkan. Baik memikirkan orang lain, memikirkan sesuatu yang berguna. Kita tidak bisa berkata, ya ini bosan, lagi malas, lagi mager. Kadang-kadang saya pikir, ya ini kita punya kuasanya, tapi kita tidak alami kuasa itu. Termasuk dalam hal melawan dosa. Paskah mengingatkan, kita sudah punya kuasa itu. Kuasa untuk hidup kudus, kuasa untuk hidup suci, kuasa untuk hidup giving the best for God, kuasa untuk menjadi berkat bagi sesama, kuasa untuk menyebarkan kasih, kuasa untuk membawa orang lain melihat Yesus yang hidup. Apa yang kita sedang jalani? Jangan-jangan kita lupa. Kita seperti pengemis yang terus mengais-ngais di tempat sampah. Padahal kita punya kartu ATM dari Bapa, pemilik segala sesuatu. Jadi apa respon kita? Dalam kaitan tema hari ini, saya ingin mengajak kita melihat ya. Ada satu pribadi yang 2000 tahun lalu sudah datang, menyerahkan dirinya. Dia bangkit, memberikan kemenangan itu bagi kita. Sayangnya banyak orang hidup dalam kekalahan, bukan dalam kemenangan. Padahal sudah diberikan kemenangan itu. Jadi panitia bilang, iya bang, di surat saya baca ya, banyak orang tidak ngalamin kehidupan yang menang itu, kehidupan yang punya kuasa itu dalam keseharian. Kadang-kadang Paskah kita tutup dengan, sudah Paskah. Berarti sekarang persiapan Natal lagi. Selesai. Kita mulai pikir Natal lagi. Kita harusnya melihat hidup yang berkemenangan itu. Apa yang Yesus bawa dengan kebangkitannya? Dengan kuasa yang dia berikan kepada kita. Yang pertama saya katakan, mari punya hidup yang berubah. Ya, punya hidup yang berubah. Kalau Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit, kamu alami kuasa kebangkitannya, maka kamu bukan lagi hidup dalam hidup yang lama. Paulus berkata di dalam Galatia 2, 19-20. Sebenarnya ayat ini menarik ya. Dia mengatakan begini. Ini Paulus tuh bisa membawa kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidupnya. Itu bagi saya menarik tuh. Teologi Paulus membuat dia melihat bahwa apa yang Yesus alami itu pengalamanku. Makanya dia bilang gini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Orang disalib ya pasti mati. Tapi dia mengatakan apa? Namun aku hidup. Loh, kok bisa hidup? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berbeda. Sekarang hidupnya Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Remaja di Amerika sampai pakai gelang ya. WWJD. What would Jesus do? Sebenarnya kesadarannya dapat dari ayat ini. Kalau sebegitu, saya kan harusnya mati. Tapi kok saya hidup? Kalau begitu ini hidup siapa? Oh ini hidupnya Kristus yang diberikan kepada saya.
Kalau begitu saya setiap kali mau melakukan sesuatu, saya harus tanya, ini kan hidup Kristus. What would Jesus do? Kalau Yesus diajak pornografi, ikut nggak ya? Kalau saya diajak, mah pasti ikut saya. Tapi ini kan bukan hidup saya, ini hidup Kristus yang dipinjamkan kepada saya. Kalau Yesus diajak untuk copy-paste tugas, ikut nggak ya? Kalau saya ikut kali ya, itulah saya, itulah hidup saya dalam dosa menikmati. Tapi ini hidup Yesus yang dipinjamkan, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Belajar berkata yes to God, but no to sin. Nggak bisa kita hidup seperti itu terus. Kebangkitan membawa perubahan hidup. Karena kita sudah mengalami. Kematiannya jadi kematianku, kebangkitannya jadi kebangkitanku. Easter is about also hope and love. Bagaimana menjalani hidup? Begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan sekarang kita lihat dengan bencana alam, dengan COVID yang juga belum selesai. Teman-teman, kebangkitan memberikan kepada kita pengharapan. Kenapa? Pengharapan yang diberikan bahkan melampaui apa yang dunia bisa berikan. Kalau bicara vaksin, dunia bisa kasih vaksin. Kalau bicara apa lagi? Putus kerja, ya dunia bisa cari, berikan kamu pekerjaan. Tetapi keputusasaan manusia yang terbesar adalah ketika terpisah dengan Allah selama-lamanya. Binasa di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi siapakah yang sanggup memberikan pengharapan sejati itu? Hanya Yesus. Dan itu kita terima di dalam kebangkitan. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan Rasul Petrus menyaksikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa maksud ayat ini? Petrus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat manusia, siklus hidup itu sederhana. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi ketika kita percaya pada Kristus, Kristus bangkit, maka akhir cerita hidup kita bukan hanya kematian. Bukan. Manusia di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maka siklusnya lahir, hidup, mati. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, siklus hidup kita bukan hanya lahir, hidup, mati. Tapi lahir, hidup, mati. Bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau engkau mengalami pergumulan yang sulit dalam hidup ini, dalam dunia ini sedang kita jalani kayaknya sulit, maka selalu ingat pengharapan yang kekal di dalam Kristus. We have a living hope because we have a living Savior. Dan karena kita tahu akhir ceritanya. Kadang-kadang kita suka kesel ya kalau lihat film, tahu-tahu orang udah spoiler duluan gitu ya. Spoiler, wah akhirnya begini loh. Kita padahal nggak suka ya. Saya ada yang spoiler nanti, akhirnya film ini begini. Udah, jangan cerita dulu. Tapi kita tahu akhir dari sejarah ini. Kita tahu akhir dari hidup dalam dunia ini bagi kita yang percaya. Kita akan bersama Allah selama-lamanya. Sehingga waktu engkau mengalami pergumulan saat ini, ingatlah. This is not the end of your story. Tuhan, susah banget belajar online, Tuhan. Nilaiku turun terus. Gimana, Tuhan? Ya, bangkit lagi lah. Miliki pengharapan itu. Tuhan, bagaimana ini? Beberapa orang kehilangan keluarga di masa pandemi. Beberapa orang juga mengalami pergumulan kesehatan, mungkin sedang bergumul dengan kehidupan. Sekarang lihat bencana yang di NTT, mungkin juga tidak mudah buat kita. Bagaimana ini semua? Kita tetap bisa berkata, Tuhan, this is not the end of the story. Kita punya pengharapan di tengah penderitaan yang paling sulit sekalipun. Selalu ada pengharapan bagi kita. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars right now.
Pengharapan untuk menghadapi setiap luka-luka yang kita alami sekarang. Luka karena COVID, luka karena bencana alam, luka karena mungkin relasi-relasi yang hancur. Tapi kita ingat, Tuhan berjanji akan memulihkan segalanya. Wah, ini bayangkan ya, kalau kita hidup sekarang berubah. Kita sekarang punya pengharapan, kita punya kuasa yang bekerja. Yang kedua, kita mesti harus hidup bersaksi. Hidup bersaksi berarti kita tidak hanya hidup bagi diri kita. Saksikan Kristus yang bangkit itu. Bapak John Stott mengatakan, lihat perubahan para murid. Tadinya semua ngumpet. Itu yang terjadi. Di kitab Kisah Rasul bagian awal. Mereka tutup pintu, takut. Tetapi Kisah Rasul pasal 2. Hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Mereka bersaksi luar biasa. Karena itu apa bukti Yesus hidup? Bapak John Stott kalimatkan begini. Mungkin bukti yang paling kuat dari kebangkitan Yesus, yang paling jelas adalah dalam hidup murid-murid yang mengalami transformasi. Perhaps the transformation of the disciples is the greatest evidence of all for the resurrection. When Jesus died, they were broken, heartbroken, confused, and frightened. But within less than 2 months, they came out of hiding, full of joy, confidence, and courage. Bagaimana mungkin yang tadinya begitu ketakutan, Petrus yang menyangkal, tapi kemudian dalam 2 bulan langsung berani berkhotbah di depan banyak orang. Kenapa bisa terjadi this dramatic account? Only the resurrection together with the Pentecost, when the Holy Spirit came down, itulah yang menjadi kekuatan. Kalau kita alami Paskah, kita pun bukan hanya hidupnya berubah, kita pun rindu bersaksi. Yang mimpin kelompok kecil, tambah setia. Yang ikut pelayanan, tambah setia. Yang belum melayani, terus bertumbuh, terus setia. Saya mau melayani orang lain, bukan hanya hidup bagi diri kita. Dan ini menolong kita ke yang ketiga ya. Kebangkitan Kristus membawa kita juga untuk hidup melayani. Bersaksi tentang Dia yang bangkit, melayani supaya lebih banyak orang yang akhirnya kenal Tuhan. Jadi hari ini, ketika kita bicara the power of resurrection, ingatlah kebangkitan Yesus. Yang pertama apa? Kebangkitan Yesus bukanlah kebohongan, melainkan fakta historis. Maka sikap kita, percayalah. Ingat yang kedua. Kebangkitan Yesus adalah pengalaman nyata. Alamilah. Karena kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Selamat merayakan Paskah. Tapi ingatlah, Paskah bukan sekadar perayaan. Tetapi Paskah sesungguhnya adalah perubahan. Amin. Terima kasih Bang Alex untuk khotbahnya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab selama 10 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Boleh juga mengirimkan pertanyaannya secara personal ke aku atau ke Bang Alex langsung juga boleh. Dari mana, Ti? Kenapa wangi kau, Ti? Silakan yang mau bertanya. Pada bingung ya. Yesus bangkit bingung semua.
Oke, ada yang masuk ke saya ya. Ada pertanyaan yang masuk, Abang. Bang, tadi kan siklus hidup kita lahir, hidup, mati, bangkit. Maksud dari kebangkitan kita setelah kematian apa, Bang? Ya, Alkitab menyatakan bahwa hidup itu tidak hanya berakhir di dalam dunia yang fana ini, tetapi ada kebangkitan. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli yang kita nyatakan setiap hari kita ibadah hari Minggu, aku percaya akan kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Apa maksudnya? Kita tidak melihat kubur jadi jalan terakhir, tempat peristirahatan terakhir ya. Makanya juga beberapa orang bilang jangan ngomong itulah, di sini tempat peristirahatan terakhir. Karena bagi kita yang percaya, maka kita akan mengalami kebangkitan tubuh bersama dengan Yesus. Itu dibahas di 1 Korintus 15. Makanya Paulus bilang, karena Kristus bangkit, kamu pun dipastikan akan bangkit. Karena Kristus bangkitnya di dalam tubuh, kamu pun akan mengalami atau memperoleh tubuh kebangkitan. Jadi kalau kalian perhatikan, nah ini banyak orang Kristen nggak terlalu ngerti ya. Kalau ditanya, jadi nanti yang selamat apa? Tubuh atau roh? Jawabnya, roh. Nanti yang masuk surga roh. Kamu nggak belajar Alkitab. Kalau belajar Alkitab, seperti pengakuan iman rasuli, aku percaya akan kebangkitan tubuh. Karena kita akan menikmati surga di dalam tubuh kebangkitan yang baru. Makanya kita menanti kebangkitan tubuh. Dan di dalam kebangkitan tubuh itu, janji yang diberikan, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama Allah selama-lamanya. Bagaimana kita alami hidup itu? Harus bangkit dulu. Siapa yang bangkitkan kita? Yesus bangkitkan kita. Dan dia sudah bangkit, tubuhnya. Waktu dia tampakkan diri ke murid-muridnya, mereka bilang, hantu. Dia bilang, ini aku. Pegang. Hantu mana punya daging, ya, mana punya tulang, ya. Jadi akhirnya Yesus minta, mana ada makanan padamu, lalu ada ikan goreng. Yesus makan di depan mereka untuk menunjukkan bahwa dia bukan hantu. Jadi percaya ada kebangkitan tubuh dan itu pasti terjadi karena Yesus sudah bangkit terlebih dahulu. Dan kita akan menikmati bersama Allah selama-lamanya. Itu iman kita. Nah, itu satu hal yang menarik ya. Siklus hidup kita tidak berakhir di kubur. Oke, terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bang. Bang, gimana sih caranya kita bisa menjelaskan dengan mudah kepada teman yang tidak seagama kalau misalnya mereka menanyakan kenapa Tuhan kita bisa mati, kenapa nggak menyelamatkan diri aja gitu. Iya, tentu di dalam diskusi lintas kepercayaan seperti itu, teman-teman harus belajar untuk rendah hati dan juga belajar untuk melihat ya. Jujur aja kita bisa tahu tentunya ya, orang ini benar-benar mau tahu atau cuman mau nyari salah kita. Makanya kalau saya pribadi, kalau jelas kamu tahu nih tujuannya, motivasinya bukan mau belajar, bukan mau nanya, tapi mau nyalahin, mau rendah-rendahin kita, ya tidak perlu dijawab juga nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau kayak sampai kamu kepancing emosi. Saya selalu mengingatkan diri saya juga bahwa Tuhan kita tuh nggak perlu dibela. Kamu bisa jawab pertanyaan temanmu, kamu nggak bisa jawab pertanyaan temanmu, bukan berarti Yesus nggak jadi bangkit. Kalau kamu nggak bisa jawab, aduh, aku nggak bisa jawab nih, aduh Yesus berarti kalah. Enggak. Jadi di situ justru memacu kita untuk coba belajar kebenaran seperti di Petrus dikatakan, supaya kamu siap sedia memberikan pertanggungjawaban imanmu kapanpun orang menanyakan. Nah, kalau dia sungguh-sungguh bertanya, maka kita harus melihat ya bahwa tidak bisa tidak. Keselamatan di dalam kekristenan itu terjadi di dalam Kristus. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam karyanya melalui seluruh kisah yang ada termasuk di Perjanjian Lama.
Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan pola yang ada, Tuhan Yesus itu kan menggenapkan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama, sistem kurban. Harus ada kurban yang disembelih. Harus ada kurban yang mati. Jadi Tuhan Yesus dikatakan dialah anak domba yang mengangkut dosa dunia. Nah, gambaran dia anak domba, dia pun mengalami seperti anak domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Dia dibunuh, dia mati, darahnya tercurah. Seperti darah anak domba di perjanjian lama yang harus dipercikkan di atas mezbah atau di atas tabut perjanjian sebagai lambang penyucian dosa. Jadi, kita tidak bisa bilang, wah, Tuhan Yesus suka-sukanya aja mau kayak superhero mana, langsung bangkit, langsung menghindari, nggak mati. Karena kita melihat Yesus sedang menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Nah, ini yang kita nggak bisa tutup mata, itu cara yang Allah pilih. Ya, sehingga Yesus datang juga dalam tradisi orang Yahudi, di mana mereka setiap kali datang ke Bait Allah, harus mempersembahkan kurban, maka nanti baca di kitab Ibrani, Yesuslah kurban yang sempurna itu. Jadi kadang ya kita nggak bisa bilang Yesus pakai skenario suka-sukanya ya, karena sudah sejak awal. Nah mungkin kalau ditanya lagi, dari mana itu? Dari Alkitab juga. Kita melihat ketika manusia berdosa, di Kejadian 3, Allah langsung janjikan juru selamat. Emang ada? Iya. Begitu manusia berdosa, perhatikan ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, langsung Tuhan bilang sama ular, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Lalu dari mana tradisi mempersembahkan kurban? Mungkin tradisi yang paling tua bisa kita telusuri ketika di Taman Eden juga. Di Kejadian 3 juga. Perhatikan di Kejadian 3. Ketika manusia berdosa, mereka telanjang, kedapatan telanjang. Lalu kemudian mereka menyemat pakaian dari pohon, daun pohon ara ya. Nah, mereka dari daun-daunan itu. Terus Tuhan gantikan pakaian mereka. Tuhan kemudian memberikan kulit binatang. Perhatikan. Itu pertama kali dituliskan, Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Kira-kira pertanyaannya begini. Bagaimana caranya Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang? Binatangnya diapain dulu? Ya, logikanya harus mati dulu binatangnya, diambil kulitnya, dikasih ke Adam sama Hawa. Sehingga di dalam penghayatan orang Yahudi, dari ayat itu mereka melihat sistem pengampunan dosa melalui kurban. Makanya mereka mempersembahkan kurban binatang. Dan itulah yang ditetapkan dalam hukum Musa, dalam kitab Imamat ada ukurannya segala macam. Tetapi ini hanyalah gambaran dari domba Paskah yang akan menggenapkan segalanya. Jadi ya sekali lagi skenario-nya Tuhan mau begitu ya. Kalau bilang, kenapa nggak pakai skenario lain? Nanti tanya Tuhan langsung ya. Kalau ketemu nanti langsung tanya ya. Tapi kita harus melihatnya dalam kesatuan cerita dari sejak perjanjian lama. Thank you. Oke, terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Selanjutnya, ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir Bang, karena keterbatasan waktu. Bang, ada momen yang saat saya menyadari dan menyesali dosa saya terjebak dalam merasa bersalah, worthless, dan sangat menyesal. Gimana ya Bang, biar bisa betul-betul bisa bangkit dari perasaan bersalah dan bisa berdamai dengan dosa masa lalu itu? Saya merasa dosa itu kadang menghambat saya bisa mengalami kebangkitan Kristus dalam diri saya. Terima kasih Bang Alex. Dek, terima kasih buat kejujuranmu, terima kasih buat sharingmu. Saya sangat menghargai. Ingatlah, kebangkitan itu satu sisi adalah fakta. Makanya kenapa Abang juga tadi bahas, ini adalah fakta. Maksudnya begini, pengampunan dosa yang dibawa oleh Yesus dalam karyanya yang mati dan bangkit. Nah, mungkin saya harus kutipkan satu ayat ya. Kalau kalian lihat ada satu ayat di dalam kitab Korintus, kalimatnya begini. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Menarik sekali kalimat itu. Bagi saya, berarti kalau Kristus tidak bangkit, kita itu tidak mengalami pengampunan dosa. Berarti kalau Kristus bangkit, kita ngalamin pengampunan dosa. Dan itu fakta. Fakta itu bukan terjadi kita suka nggak suka, tapi itu pasti terjadi karena memang itulah faktanya. Maksudnya apa? Ketika Kristus bangkit, Kristus melepaskan kita dari dosa-dosa masa lalu kita. Jadi, kamu dan saya dibebaskan dari dosa masa lalu tidak tergantung perasaan kita, tetapi tergantung kepada firman Allah. Kalau Tuhan bilang kamu sudah diampuni, percaya firman. Tuhan, tapi perasaanku kok kayaknya saya belum dibereskan. Berarti kamu tidak percaya kebangkitan Kristus. Kalau kamu percaya kebangkitan Kristus, maka jangan andalkan perasaanmu, tetapi pegang fakta Alkitab. Alkitab mengatakan jika kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Kalau kamu sudah minta ampun sama Tuhan, kamu sudah mengaku dosa, pegang janji firman. Jadi jangan pegang perasaan, pegang apa yang firman sampaikan. Nah, memang ini proses, ya. Makanya abang selalu ingatkan diri begini. Perhatikan baik-baik ya. Dosa itu buat kita yang sudah percaya masih bisa berdosa nggak? Masih. Jadi kita tuh dua ya, dihantui dosa masa lalu, dijebak diiniin nama dosa masa kini. Makanya Alkitab mau mengatakan kepada kita, Yesus sudah selesaikan dosamu, percaya sama Dia. Dia sudah selesaikan dosamu yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, di sini kita harus mengingat, ketika kita jatuh dalam dosa, dosa tidak merusak status kita. Yang dosa rusak adalah relasi kita. Contohnya bagaimana? Kamu tinggal di rumah sama papa mamamu. Nggak sengaja kamu pecahkan vas bunga kesayangan mama. Pecah berkeping-keping. Bagaimana perasaanmu sebagai anak? Tentu takut sama mamamu. Mau datang sama mama, aduh ngeri gitu ya. Takut dimarahin. Tapi kamu tetap anak kan? Statusmu nggak berubah gara-gara vas bunga, masa kamu dipecat jadi anak. Makanya kalau perhatikan, ketika kita manusia yang sudah percaya, jatuh dalam dosa, yang rusak itu bukan statusnya, tapi relasinya. Nah, bagaimana menyelesaikan relasi yang rusak? Kan bukan status yang rusak. Nah, relasi yang rusak diselesaikan dengan ya datang ngaku sama mama, saya yang pecahin, ampuni saya, maafkan saya. Demikian juga di gereja, setiap kali hari Minggu kita dikasih kesempatan mengaku dosa. Mengaku dosa menunjukkan bahwa kita tetap anak, status tidak berubah, tapi yang rusak relasi. Nah, karena itu, datang kepada Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan, perbaiki relasimu dengan Tuhan, dan pegang janji firman-Nya. Kalau kamu mengaku dosa, Dia menyucikan kamu. Jangan pegang kalimat-kalimatnya si iblis. Alkitab bilang gini ya, iblis itu pendakwa. Kamu yang dihantui masa lalu, iblis pasti ngomong begini, kalau begitu apa-apa, tuh, udahlah, Tuhan udah buang kamu. Kamu hancur banget dulu hidupmu. Nggak mungkin lah, Tuhan pasti udah nggak peduli sama kamu. Itulah dakwaan-dakwaan iblis. Bagaimana caranya? Pegang firman Tuhan. Jangan pegang firmannya iblis. Ya, jadi yakini. Saya sudah milik Tuhan, saya dalam Tuhan. Saya tidak lagi mau menikmati dosa. Kalau saya jatuh dalam dosa, saya harus bereskan. Saya minta ampun sama Tuhan. Dosa masa lalu saya tidak bisa menghalangi kasih Tuhan bagi saya. Saya tutup dengan satu cerita terakhir. Kalau kalian jalan-jalan ke Jerman, pergi ke rumahnya Martin Luther, ya, nggak tahu gimana ya, saya juga belum pernah ya, tapi di sana itu Martin Luther itu kan sangat dibebani dosa masa lalu. Jadi dia tuh kalau ngaku dosa, sampai pendeta pastor yang dengerin dia ngaku dosa kecapean. Dia bisa ngaku dosa 2 jam nggak berhenti. Dia ngaku terus gitu ya, banyak banget dosanya.
Sampai akhirnya pendetanya bilang, coba kau tulis. Dia tulis panjang sekali tulisan. Sampai katanya dalam satu waktu, nah ini katanya pengalaman rohani ya. Pengalaman rohani satu waktu, Martin Luther lagi kerja di tempat duduknya, di ruang belajarnya dia. Dan di sampingnya itu ada tembok. Nah tiba-tiba, nah ini pengalaman rohani ya, katanya Martin Luther melihat iblis membeberkan daftar dosanya. Panjang sekali daftar dosanya. Iblis membeberkan daftar dosanya itu, lalu kemudian mendakwa Martin Luther. Kamu berdosa, Tuhan buang kamu, Tuhan gak, kamu bukan lagi anak Tuhan. Tiba-tiba Martin Luther ingat janji firman, dia ambil tinta. Waktu itu kan orang kalau nulis pakai tinta ya. Dia ambil tinta. Lalu kemudian dia siram tinta itu. Dia kenanya ke dinding ya. Dan kemudian tinta itu turun gitu ya. Dan kemudian dia bilang, betul saya sudah melakukan semua itu. Tapi Yesus sudah ampuni saya. Saya sudah disucikan. Saya sudah dibersihkan. Sekarang saya milik Tuhan. Jadi kalau kita ke Jerman, ke rumah Martin Luther, katanya sampai hari ini masih ada bekas tinta di tembok yang mengingatkan buat setiap kita juga yang dengar kisah ini. Betul, mungkin itu dosa yang kamu sudah lakukan di masa lalu. Tapi ingatlah, Yesus sudah menebus engkau, mengampuni engkau, bukan untuk kau ulangi dosa itu, tapi untuk kau hidup dalam kemenangan. Jangan hidup dalam masa lalu, tapi hiduplah dalam masa kini, dalam harapan di hadapan Tuhan untuk hidup benar, hidup bagi Allah. Ya, kiranya ini menolong untuk tidak terbebani dengan dosa-dosa masa lalu, tapi bangkit dan alami kemenangan Tuhan. Amin. Terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Bang Alex sudah dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar barusan, setiap kita boleh menyadari bahwa kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam hidup setiap kita yang percaya, sehingga kita boleh memiliki dan menjalani hidup yang penuh pengharapan. Selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan pujian dari Angkatan 2020. Bahkan hati
Terima kasih Angkatan 2020 untuk persembahan pujiannya. Untuk kemuliaan Tuhan, mari kita kita boleh memberikan apresiasi dengan cara mengirimkan reactions. Nah, selanjutnya akan ada warta. Kepada pewarta dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Oke, sebelumnya selamat Paskah buat teman-teman semua. Kita mau mengapresiasi dulu pelayan kita pada hari ini. Untuk panitia Paskah ada koordinator kita Timotius dari Kriminologi 19. Untuk acara ada Iren dari negara 19, Lucia negara 20, dan juga Kamenai dari komunikasi 18. Untuk peserta CSR ada Jessica dari Fiskal 19, Hana Fiskal 19, dan juga Kak Andrea dari Kesas 18. Untuk publikasi ada Marta, Florence, dan juga William. Untuk dua pelayan juga ada Cahaya, Octavia, dan Cesia. Untuk selanjutnya ada juga pelayan Paskah kita. Boleh next slide? Ya. Dari MC kita ada Kak Elisa dari Kom 18, ada keyboardis kita Kak Merle dari Politik 18, gitarisnya ada Vio dari Komunikasi 19, singernya ada Jessica dari Fiskal 20, violin ada Jekinda dari Kesas 20. Untuk editornya ada Kamenai, ada Lucia, dan juga ada Florence. Untuk slidernya ada Desna dan dibantu juga sama John Will. Dan produser kita ada Jelita dari Komunikasi 19. Untuk teman-teman boleh banget kasih reaction, dan juga terima kasih teman-teman semua, panitia dan pelayan untuk pelayanannya. Oke, lanjut. Dari PO ada kita mau bisa berdoa buat kalian semua. Mungkin teman-teman yang ada pokok doa khusus yang ingin kita doakan, boleh banget di-share di bit.ly/kertasdoa-visipia. Atau kalau teman-teman merasa lebih nyaman di Instagram, boleh banget langsung ke Instagramnya PO Visipia, nanti di story ada kolom komentar untuk pokdonya, boleh banget langsung di-share di situ pokdonya, nanti kita akan langsung doakan. Boleh next slide. Ya, untuk teman-teman yang mungkin punya tulisan tentang kekristenan atau mau memberkati orang lain lewat karya tulisannya, boleh banget di-share ke kita. Caranya buka form, terus isi sesuai minat dan kondisi kalian, mungkin concern di buku-buku yang kalian review atau film yang baru kalian nonton gitu, boleh banget. Terus nanti boleh banget kabarin ke kita atau mengisi bit.ly/daftar weekly blessing. Terus nanti kita pengurus akan menghubungi kalian juga lewat PC Line. Nanti kita bakal buatin kontennya itu, dibantu juga pengurus untuk desain dan segala macamnya, dan kita posting di sosial medianya PO Visipia. Oke, lanjut. Buat teman-teman mungkin yang sedang mengikuti lomba atau mau mengikuti lomba, boleh banget kasih tahu ke kita, dan kita akan bantu dalam doa dan juga membantu kalian juga untuk menyemangati kalian, membantu juga dalam doa. Tapi kalau misalkan kalian merasa malu-malu gitu, kan belum menang nih atau belum selesai lombanya, boleh banget nanti kasih taunya pas udah menang. Kalau kalian ngasih tahu kita pas menang juga, nanti kita bakal kasih juga apresiasi buat kalian. Atau kalian baru keterima di organisasi atau baru mendapatkan tanggung jawab baru, boleh banget di-share ke kita dan kita akan apresiasi kalian. Boleh banget langsung ke bit.ly/line PO Visipia. Oke, boleh next slide. Oke, ini ada daftar list teman-teman kita yang ulang tahun di bulan ini.
ada Vena dari Kesel 19, Nicholas dari Fiskal 19, Kesia Fiskal 19, Kak Kalista dari Komunikasi 18, Kak Apri dari Fiskal 18, Bang Jere dari Komunikasi 17, dan Kak Marsha dari Komunikasi 17. Nanti teman-teman yang mungkin kenal atau dengan orang ini boleh banget langsung bilang happy birthday buat mereka ya. Selamat ulang tahun juga buat teman-teman yang ulang tahun bulan ini yang ada di sini. Oke, lanjut. Oke, untuk ini aku persilakan Jessica dari divisi CSR untuk menjelaskan terkait baksos kita ya. Thank you. Terima kasih Kesia. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau nginfoin kalau kalau PO Visipia juga ngadain bakti sosial dalam bentuk donasi sumbangan ASI ataupun sumbangan pakaian yang masih layak pakai. Untuk donasi dana, bisa teman-teman yang berkenan. Jadi donasi ini akan diberikan kepada Yayasan Bakti Kasih Immanuel yang berada di Jakarta Utara. Saat ini kondisi mereka sedang sangat membutuhkan terkhusus untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, listrik dan koneksi internet, karena mereka juga memiliki sekolah gitu untuk dari tingkat SD sampai kuliah gitu. Jadi untuk teman-teman yang tergerak ingin berdonasi boleh berdonasi melalui Mandiri, OVO atau GoPay yang sudah kita kirimkan di kolom chat, dan atau kalau ada yang ditanyakan juga boleh tanyakan ke aku, ke Jessica atau ke Hana, yang kontak kita berdua udah ada di chat Zoom juga. Kemudian donasi yang berikutnya adalah donasi pakaian layak pakai yang bisa teman-teman berikan gitu, sumbangkan juga untuk teman-teman kita yang ada di Yayasan Bakti Kasih Immanuel. Pakaian ini bisa dalam bentuk pakaian apa aja, bisa baju, celana, gaun, jaket, atau apapun itu yang masih layak pakai dan diperuntukkan untuk anak-anak hingga lansia gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang tergerak juga ingin berdonasi bisa memberitahu panitia atau pengurus melalui Bit.ly donasi pakaian Paskah. Nanti kita akan hubungi teman-teman gitu untuk memberitahu gimana proses selanjutnya gitu. Oke, kurang lebih gitu dari aku. Terima kasih. Selanjutnya doa syafaat. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Ya, Bang Alex, kakak-kakak, dan teman-teman, pokok doa syafaat kita hari ini ada 4 poin, yaitu untuk rasa syukur atas perayaan Paskah ini, lalu berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, khususnya banjir bandang yang terjadi di NTT, selanjutnya berdoa untuk kondisi darurat terkait kudeta yang terjadi di Myanmar, dan yang terakhir berdoa untuk pelaksanaan UTS kita minggu depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari ini, khususnya untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui Bang Alex. Kiranya firman-Mu ya Tuhan akan selalu menjadi gada dan tongkat bagi setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak membawa beberapa pokok doa kami kepadamu. Kami bersyukur Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kembali merayakan hari kebangkitan-Mu. Tolong jamah kami ya Tuhan, setiap hati kami agar dapat memaknai perayaan Paskah ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, terutama merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kami. Kiranya itu boleh menjadi pengingat dan pendorong kami selalu dalam perubahan karakter kami agar semakin serupa dengan karakter-Mu. Lalu kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan akibat bencana alam, khususnya banjir bandang yang beberapa waktu lalu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menguatkan dan menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan khususnya di masa pandemi ini, dan kiranya semua berkat dan kasih setia-Mu yang dapat selalu terus mengalir kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Selain itu Bapak, kami juga mau mendoakan
terkait pelaksanaan UTS yang akan kami jalani mulai minggu depan. Tolong berkati kami ya Tuhan dalam setiap usaha dan proses belajar kami untuk mempersiapkan UTS maupun mengerjakan UTS-nya nanti. Kiranya Engkau yang memberkati juga agar UTS ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Yang terakhir kami berdoa ya Tuhan untuk negara Myanmar yang saat ini sedang dalam kondisi darurat karena adanya kudeta yang terjadi. Tolong ya Tuhan pulihkan Myanmar dari segala kericuhan yang sedang atau telah terjadi. Tolong beri mereka hikmat-Mu untuk dapat menemukan jalan keluar terkait arah politik yang mereka sepakati, serta kiranya Engkau yang membebaskan Myanmar dari pihak-pihak yang secara sengaja membuat kericuhan dan perpecahan. Kami berdoa juga kiranya Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan dan mencukupkan serta memelihara setiap kehidupan keluarga korban yang ada di sana. Demikian doa kami ya Tuhan, tolong ampuni kami ya Bapa, jika selama berdoa tadi kami melakukan kesalahan yang merupakan hati-Mu, baik melalui pikiran maupun hati kami. Kami serahkan semua hal yang telah kami doakan ini kepadamu, kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menjawabnya satu persatu sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, biar kiranya setiap kita dapat lebih memahami Paskah secara utuh dan tidak memandangnya dengan sebelah mata. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu My Tribute.
Kepada Bang Alex, dipersilakan untuk menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang indah bagi hidup kami. Karya yang genap lengkap bagi kami. Melalui kelahiran-Mu, melalui kehidupan-Mu, penderitaan-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga. Dan bahkan janji bahwa Engkau akan datang kembali kedua kali. Itu memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah sungguh perenungan kami akan Paskah hari ini menolong kami juga boleh menyadari bahwa kuasa yang kami butuhkan untuk hidup bagi Tuhan sudah Kau berikan. Dan kami mau, Tuhan, taat mengikuti pimpinan dan kehendak. Terima kasih, hamba berdoa bagi seluruh kami yang mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Biarlah sungguh Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami boleh berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Jalan yang pasti dan jalan yang indah. Karena Kristus yang bangkit dan menang mendahului kami. Berjalan di depan kami. Memberikan kepada kami kekuatan untuk terus hidup dan berharap kepadamu. Bahkan di tengah situasi yang sulit seperti hari ini, saat ini, dalam kondisi dunia pandemi, bahkan juga begitu banyak bencana, kami dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya mengalami pengharapan, tetapi juga membagikan pengharapan itu. Dan sekali lagi terima kasih, karena Paskah kami tidak berhenti di sini. Ada kesempatan untuk bakti sosial, membagikan kasih Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Dan biarlah juga rangkaian Paskah ini benar-benar mewujud nyata dalam keseharian kami. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan menyertai kami, membimbing kami dalam hari-hari ke depan. Dan terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk setiap pelayan, setiap panitia, pengurus yang sudah menyiapkan. Dan kami menyerahkan waktu kami setelah ini dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus menyertai. Dan akhirnya kami menutup seluruh rangkaian acara Paskah hari ini di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ibadah telah selesai, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Selanjutnya akan ada pengumuman tambahan dari pewarta sekaligus juga pengumuman pemenang giveaway. Kepada panitia dipersilakan. Baik, selamat Paskah semua teman-teman. Semoga makna kebangkitan makin kita rasakan melalui khotbah yang sudah tadi kita dengar. Oke. Ini persembahan kasih, teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa ke OVO Jessica, lalu ke Mandiri Cesia. Teman-teman mungkin bisa screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Next, tadi ada yang ulang tahun, kayaknya kita melihat orangnya ada di sini. Boleh ke slide yang ulang tahun. Ada Cesia, ada Nicholas, ada Kak Jeremy nggak di sini? Ada Apri, ada siapa lagi? Nah, kita mau nyanyi ini, tapi aku nggak bisa nyanyiin. Jadi kita minta mereka muncul dulu nih. Halo Nicholas, Cesia, Apri, Kak Jeremy. Dari Apri dulu mungkin, adakah yang mau didoakan?
Atau boleh di chat, ada nggak yang mau didoakan dari Apri, dari Kak Jeremy, dari Nicholas, dan dari Cesia? Halo, muncul yuk. Mana nih Cesia? Halo. Sia sinyal katanya nggak bisa. Oh, sinyal. Oke, nggak apa-apa. Kalau Nicholas ada? Nicholas juga tidak ada. Ada sih, tapi dia tidak mau bersuara. Oh ini, ada Apri. Mungkin doakan perkuliahan semester 6 dan magang. Dan magang nanti lancar. Hehe, makasih guys. Love you. Oke. Love you juga Apri. Happy birthday. Oke. Aku yang akan mendoakan Apri dan teman-teman semua yang ulang tahun ya. Mari teman-teman kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, ya Roh Kudus, terima kasih saat ini teman-teman kami ya Tuhan sudah berulang tahun di minggu-minggu kemarin. Kami ucap syukur Tuhan untuk penambahan satu umur baru pada teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan untuk Apri, untuk Kak Jeremy, untuk Marsha, untuk Kalista, untuk Cesia, untuk Nicholas, dan untuk Pena ya Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa agar Tuhan yang memberkati ya Tuhan kehidupan ke depannya dalam 1 tahun ke depan. Juga ya Tuhan dalam perkuliahan biar lancar ya Tuhan di semester yang mereka jalani ya Tuhan. Untuk segala keinginan dan harapan mereka ya Tuhan, Kau yang mengetahuinya sendiri ya Tuhan, biar Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktunya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan juga yang melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terkhusus untuk Apri yang saat ini sedang menjalani semester 6, kami berdoa agar Tuhan yang melancarkan setiap kuliahnya ya Tuhan, dan kelas yang dia jalani secara online. Kami berdoa juga untuk magang yang dia gumulkan ya Tuhan, biar Tuhan yang memberikan pada waktunya, tepat pada waktunya juga yang sepadan dan yang terbaik bagi Apri ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diserahkan kepada yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengumuman giveaway. Mungkin langsung aja ya. Bentar ya guys. Oke. Kelihatan nggak? Udah Masih loading kayaknya. Oke, aku ready ya guys. Oke, ini dia pemenangnya. Oke, jadi pemenang kita ada Jeremy Siaan dan juga Edwina. Mungkin adakah Jeremy atau Edwina di sini? Aku ada, Kak. Oke, mungkin Jeremy boleh menyampaikan dua patah kata. Selamat ya, Jeremy. Ya, selamat Paskah ya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Selamat Paskah. Kalau Edwina adakah? Mungkin belum bisa datang ya. Oke, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang lain yang ikut challenge-nya. Sorry guys, kalau misalnya belum bisa memberikan giveaway ini kepada kita semua gitu.
Jadi kan ada keterbatasan juga gitu ya. Jadi mungkin untuk Jeremy dan Edwina setelah ini akan dihubungi oleh panitia. Ya, makasih Jeremy, Edwina dan teman-teman yang lain. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ada foto bersama. Teman-teman boleh menyalakan kameranya. Ini yang mau ngambil fotonya panitia ya. Oke, Grace, Alphonse, Desna, yang lain, yuk dinyalain kameranya. Tunggu. Oke, ini siapa yang mau motoin? Aku aja ya? Dokumentasi. Ayah, yang mana? Siapa dokumentasinya? Oh iya. Ini ada 2 slide, jadi nanti di fotonya 2 kali ya. Nah. Oke, boleh posenya sekarang. 3, 2, 1, cheese. Oke, slide kedua ya. Nah. 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi guys. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah Bang Alex, teman-teman Selamat semua. Paskah Bang Alex.